Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita melihat seseorang mengejar banyak hal seperti harta, jabatan, dan kebahagiaan dunia. Tapi pernah nggak kalian bertanya pada diri kalian sendiri, apakah hal itu benar-benar menenangkan hati kalian? Banyak orang yang terlihat sukses di luar, tetapi hatinya kosong. Melalui kisah yang akan kami bahas mengenai dilema sang arsitek muda, kita diajak kembali merenungi mengenai tujuan hidup yang sebenarnya, bahwa hidup bukan sekedar dunia saja, tetapi bagaimana kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Masalah pertama yang dihadapi oleh Farhan adalah krisis identitas yang dialami. Meskipun hidupnya itu sudah sukses secara materi, tapi ia merasa hidupnya itu hampa. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak dapat dibeli secara materi saja, tapi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan dalil di surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa yang bunyinya wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kedua yang dialami oleh Farhan adalah proses pencarian tauhid. Farhan merasa bahwa hidupnya itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada Sang Pencipta yang telah mengatur segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dasar utama bagi kehidupan seorang muslim. Hal ini sesuai dengan rukun iman kita yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masalah ketiga adalah konsistensi dalam beribadah. Farhan sudah mulai menjaga sholatnya dan gemar bersedekah. Ini adalah bukti nyata keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Artinya sholat itu adalah pondasi yang utama. Kadang kita semangat ibadah tuh cuman pas butuh doang. Kayak pas lagi ujian, kita rajin ibadah, tapi pas libur ujian, kita juga libur ibadahnya. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi, dengan menjaga ibadah, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga mendekatkan ketenangan hati dan hidup yang lebih terarah. Dunia seringkali menguji kita dengan materi. Seperti kisah Farhan, ia adalah seorang arsitek yang diminta untuk membuat rancangan bangunan yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam Islam, pekerjaan tidak hanya tentang kemampuan atau soft skill, melainkan pertanggungjawaban kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk tidak hanya mencari yang banyak, tetapi mencari hal yang baik dan yang halal. Seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala kutushimu syaiton lakum aduun mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan yang bersih yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Masalah yang kelima adalah bagaimana cara Farhan mengambil keputusan dalam hukum Islam. Farhan mencari sumber hukum Islam lewat Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Ini menunjukkan bahwa sumber hukum Islam itu baik dalam menyatakan keputusan. Seperti yang kita tahu, ulama yang besar dalam mengembangkan metode hukum Islam yaitu Imam Syafi'i. Masalah yang keenam adalah kita harus bertoleransi dalam lingkungan pekerjaan. Jadi setiap orang punya hak
untuk beragama sesuai keinginan masing-masing seperti surat Al-Kafirun ayat 6. Yaitu ayatnya berbunyi lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari kasus Farhan, kita simpulkan bahwa kesuksesan tidak hanya didapati untuk duniawi saja, tetapi kita harus menyeimbangi dengan nilai-nilai spiritual. Agama Islam telah membuat panduan yang sangat lengkap, mulai dari permasalahan hidup, pekerjaan, dan juga hubungan sosial. Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai prinsip keimanan, ketakwaan, dan harus mencari segala sesuatu yang halal. Dengan pedoman dan Al-Quran dalam diri kita masing-masing, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih berkah. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.